Oke, kembali kita bertemu untuk kali kedua ya, kali kedua. Tapi kita awali dengan doa dulu dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Berkatilah kami hari ini agar kami dapat belajar dengan baik dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, di pertemuan yang kedua ini kita coba melihat poin B dengan materi mengembangkan karunia Allah. Apa itu karunia Allah ya? Yang dinyatakan dalam diri setiap kita dalam bentuk kemampuan atau kelebihan seseorang yang bisa berbentuk ya, bisa berbentuk antara lain satu, talenta atau bakat. Apa itu bakat? Adalah kemampuan bawaan sejak seorang mulai tercipta. Karena itu talenta adalah murni karunia Allah. Jadi teman-teman, bakat atau talenta yang ada dalam diri kamu itulah merupakan karunia Allah ya. Namun tidak semua talenta itu diekspos keluar ya. Karena itu ada yang disebut bakatnya terpendam. Misalnya orang itu jarang tertawa ya. Senyumnya barangkali setahun sekali. Tetapi dia bisa menyanyi di penghujung tahun ketiga. Di tamat itu dia bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ternyata suaranya bagus. Nah, poin yang kedua, pembiasaan dan latihan. Orang yang sama sekali tidak tertarik pada musik akan bisa bermain musik jika memaksakan diri untuk terus berlatih. Ya, jadi musik itu juga demikian. Atau juga sepak bola, atau juga main basket, atau juga nyanyi ya. Talenta atau kebiasaan yang susah tetapi dipaksa untuk bermain, maka dia akan bisa. Yang ketiga, hobi atau daya tarik adalah ketertarikan pada suatu aktivitas. Hobi yang terus dilatih bisa tanpa menjadi suatu bakat ya. Dari hobi, jangan cuma hobi makan, tetapi juga ada hobi belajar ya. Sehingga Anda bisa menjadi orang yang cerdas. Nah, begitu. Lalu yang keempat, pengalaman hidup. Tempaan pengalaman hidup atau latihan hidup dapat membuat kemampuan tiap orang berbeda-beda ya. Sekalipun itu kembar, tapi pengalaman hidup pasti berbeda-beda. Nah, untuk mendukung talenta tadi atau bakat tadi, yang Katolik dan Kristen di rumah pasti punya Alkitab ya, kitab suci. Bisa baca dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sementara yang bukan Kristen atau Katolik, agama yang lain, silakan membaca saja yang sudah Bapak siapkan di sini ya. Ini ada semua, tinggal saja kamu baca. Bukan untuk diimani, tapi untuk dipahami ya. Baik, Bapak sedikit memberi penjelasan tentang talenta tadi itu ya, dari bacaan ini ya. Gimana kita perlu mendalami. Bagaimana Injil tadi menceritakan tentang bagaimana sikap 3 orang hamba terhadap talenta yang dikaruniakan kepada mereka oleh Tuhan yang mereka percaya. Si Tuhan memberikan mereka talenta karena percaya kepada kemampuan mereka ya, itu tuh.
Hamba yang pertama diberikan talenta 5. Kalau disetarain dengan uang yang sekarang itu mungkin 330 juta. Dan ia begitu tekun dan setia mengembangkan talenta itu sehingga menjadi 10 talenta ya. Dari 5 menjadi 10 talenta. Gitu. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Ya, setara dengan rupiah 132 juta. Meskipun tidak maksimal, tapi dia tetap bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Hasilnya adalah 4 talenta. Sedangkan hamba terakhir mendapat 1 talenta. Walaupun jumlah itu tidak sedikit, tapi dia lebih memilih untuk menguburkannya. Entah karena malas, atau minder, atau tidak percaya diri, atau takut, atau juga memberontak. Dia menyusun konsep pembenaran untuk tindakannya itu bahwa dia tidak perlu mengembangkannya karena tuannya itu curang dan kejam yang memanen dari tempat dia tidak menabur. Nah, ini konsep orang yang malas, ya, konsep orang yang malas. Sama halnya juga kalau kita ulangan, materi sudah diberikan kepada setiap kita. Tetapi ada orang yang rajin belajar sehingga bisa memperoleh nilainya 100. Ada yang pas-pasan saja, maka nilainya cukup KKM, ya. Sementara ada yang tidak pernah membaca, tidak pernah belajar, tapi dia menyontek. Lalu hasilnya di bawah KKM. Jadi kamu lihat saja. Sudah tidak belajar, nyontek, lalu nilainya tetap di bawah KKM. Nah, ini ciri orang-orang yang memenamkan talenta yang diberikan Tuhan tadi itu ya. Nah, jadi teman-teman, harap supaya Anda tidak seperti hamba yang ketiga ini. Jadi Anda harus memiliki bakat seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua ya. Oke, dari penjelasan tadi ada beberapa pesan yang bisa kita ambil. 1, Allah memberikan kita bakat berbeda-beda setiap orang. 2, Allah meminta kita untuk tekun dan setia, serta bertanggung jawab. Yang ketiga, Allah lebih menyukai proses daripada hasilnya. 4, Allah tidak suka pada mereka yang tidak bekerja tapi justru melakukan protes paling keras. Dan yang kelima, dalam kasus seperti ini, aksi protes sebenarnya tidak mendatangkan kerugian kepada si tuan atau keuntungan kepada si hamba. Aksi protes hanya merugikan diri sendiri. Jika ada anak-anak yang protes kepada orang tuanya dengan cara tidak mau belajar, maka tentu dia sedang menyiapkan kubur untuk dirinya sendiri. Karena itu teman-teman ya, tolong kembangkan bakat yang telah dipercayakan atau yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Anda, sehingga kembangkan itu untuk mengembangkan, menumbuhkan, dan menjadi berkat bagi dirimu dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati ya. Nanti Bapak akan kasih tugas. Lihat saja di Google Classroom masing-masing ya. Terima kasih.